Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Kami menyambut kehadiran saudara sekalian dengan penuh sukacita dalam ibadah keluarga di sore hari ini. Biarpun ibadah kita lakukan secara online, tapi biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan menjadi berkat bagi keluarga dan jemaat Tuhan. Kiranya kesetiaan saudara beribadah kepada Tuhan menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan Tuhan kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa untuk memulai pembacaan firman sore ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur karena di sore hari ini kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat beraktivitas, bahkan melakukan segala kegiatan kami hari ini dengan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami, agar mata hati dan pikiran kami hanya tertuju untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar hamba boleh menyampaikan firman-Mu kepada jemaat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, pimpin berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terdapat di dalam Ulangan 20 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang, untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Adapun pada sore hari ini tema pembacaan firman kita adalah perhatikan alam sekitar. Bapak Ibu Saudara, sudah bukan rahasia lagi bahwa kerusakan lingkungan terbesar terjadi akibat dari ulah manusia. Manusia bukannya melakukan eksplorasi terhadap alam ciptaan Allah ini dengan sebaik-baiknya, manusia justru mengeksploitasi alam ini.
Akibatnya berbagai bencana alam terjadi seperti banjir bandang dan tanah longsor. Penyebabnya karena rusaknya lingkungan di sekitarnya dari hasil penebangan pohon secara liar atau ilegal, yang tidak memikirkan dan tidak memperhatikan dampaknya bagi lingkungan hidup. Demikian juga pembukaan lahan baru dengan pola pembakaran hutan dapat mengakibatkan terjadinya polusi udara yang menimbulkan terjadinya kenaikan suhu. Inilah Bapak Ibu Saudara, awal terjadinya pemanasan global. Sekarang sedang giat-giatnya dikampanyekan di seluruh dunia karena dampak dari kerusakannya terhadap alam adalah es di kutub utara dan selatan itu mencair, sehingga permukaan air laut yang naik menimbulkan banyak pulau-pulau yang tenggelam. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pasal 20 yang diberi judul perikop hukum perang menjelaskan Allah sebagai pusat di mana hukum perang yang berada dalam terang persekutuan adalah di bawah kekuasaan Allah. Allah yang selalu menyertai umatnya dengan maksud memberikan kemenangan kepada mereka. Oleh karenanya, umat harus mengikuti peraturan-peraturan yang diberikannya dengan ketaatan, juga tanpa syarat. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, bangsa Israel dalam memerangi musuh harus taat pada kehendak Allah tentunya. Ayat 20 ini yang menjadi bacaan kita pada sore hari ini menyatakan bahwa hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Di sini Allah mengajarkan kepada bangsa Israel dalam menghadapi bangsa-bangsa yang berperang melawan mereka supaya memperhatikan alam sekitarnya. Allah mengajarkan tentang perilaku manusia terhadap sumber-sumber daya alam. Karena pada zaman itu, kebiasaan bangsa-bangsa lain dalam peperangan adalah merusak, bahkan membumi hanguskan segala sesuatunya, bahkan terhadap alam sekitarnya. Allah menghendaki agar bangsa Israel mengerti bahwa alam bukan merupakan bagian dari perlawanan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa tersebut. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, Allah jelas-jelas melarang umatnya merusak pepohonan yang menghasilkan makanan. Meskipun pada saat itu umatnya memerlukan banyak kayu untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota musuh. Adapun tujuannya tentu untuk kebaikan umatnya, sehingga akan tersedia makanan bagi penduduk kota ketika perang telah usai. Pepohonan juga bermanfaat menghasilkan kayu-kayu terpilih yang dapat digunakan sebagai kubu-kubu pertahanan atau benteng pertahanan terhadap musuh. Jadi meskipun keadaan darurat perang tak lantas membolehkan umat merusak segala pohon-pohonan, apalagi di masa damai. Allah mengizinkan menebang pepohonan dan tumbuhan yang tidak memberikan manfaat langsung, misalnya pohon yang tidak menghasilkan buah untuk dimakan. Intinya, penebangan terhadap pepohonan harus dengan batasan yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari manusia itu sendiri, tidak semaunya dan tidak serampangan. Bapak Ibu Saudara, Allah menginginkan manusia untuk memperhatikan alam sekitar yang merupakan sesama ciptaan dengan cara memperlakukan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan serta marga satwa lainnya sebagai subjek, bukan sebagai objek. Oleh sebab itu, sumber daya alam harus dimanfaatkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia, tentunya dengan batasan-batasan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dari lingkungan sekitar tempat kita tinggal dan hidup, penanaman pohon dan tumbuhan yang meskipun tidak mendatangkan manfaat langsung harus selalu diupayakan secara seimbang. Karena apa? Itu berguna untuk memperkuat struktur tanah dan menciptakan daerah serapan air.
Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, dalam hal ini Gereja GPB Sola Gracia juga turut ambil bagian dan terlibat dalam melestarikan dan menjaga alam sekitar dan lingkungannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu sebelum terjadinya pandemi, bidang pelayanan Germasa pernah melakukan aksi penanaman pohon di lingkungan sekitaran gereja. Dan di dalam kehidupan berjemaat juga, kita juga bisa turut berperan, mengambil bagian di dalam melestarikan dan menjaga lingkungan alam sekitar, yang dimulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Marilah kita mendidik dan memberi pengajaran kepada anak-anak kita dari hal-hal yang kecil, seperti menyiram pohon dan tanaman yang ada di pekarangan rumah, atau menghemat penggunaan air. Ini penting sekali, karena dengan demikian akan tersedia air bagi generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Juga membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan terjaga dengan bersih, dan masih banyak lain sebagainya. Sedikit saja perhatian yang kita berikan kepada kelestarian lingkungan tempat kita berada sangat berdampak luar biasa kepada kehidupan selanjutnya nanti. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, mari kita semua, sudah waktunya untuk mengevaluasi segala kegiatan yang mengganggu kelestarian sumber daya alam yang asli, yang saat ini telah semakin menipis. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya sumber daya pemberian Allah. Jangan kita bertindak dan berlaku semaunya, yang hanya untuk mementingkan keuntungan bagi diri sendiri. Karena faktor-faktor pendukung seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena yang terjadi, akhirnya eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab dan memberi dampak yang merugikan bagi manusia dan ciptaan Tuhan lainnya tentu saja. Dapat dilihat bahwa penebangan pohon dan tumbuhan yang berlebihan dan tanpa aturan akhirnya menjadi penyebab kerusakan pada alam. Allah tidak menghendaki manusia menjadi pribadi yang bertindak sewenang-wenang, apalagi menjadi serakah dan dengan sadar merusak bumi yang merupakan tempat tinggal bersama dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah karya Tuhan yang diciptakan dengan sangat baik. Karena apa? Sejak awal Tuhan menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat 15. Di sana Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, sebagai manusia, perilaku hidup kita harus kembali kepada kodrat kita sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, yang selalu memperlakukan sesama ciptaan sebagai subjek, bukan objek. Kita diciptakan dengan tujuan untuk saling memberikan kebaikan, saling menunjang dan mendukung secara adil dan bijaksana, guna kesejahteraan bagi semuanya demi kehidupan yang selaras, senada, dan pastinya yang harmoni. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa kita mengemban amanat untuk mengusahakan dan memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Hormatilah dan hargailah sesama ciptaan Allah lainnya, dan itu termasuk pepohonan dan tumbuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kita jaga dan lestarikan alam sekitar kita sebagai wujud tanggung jawab dan ketaatan, serta rasa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, atas segala anugerah dan kasih karunia-Nya bagi kita yang tiada berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara,
mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik dan sangat baik. Terima kasih ya Tuhan, karena pada sore hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan menginginkan kami untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang dapat mengusahakan dan melestarikan alam sekitar pemberian Tuhan, serta kami boleh hidup berdampingan dengan baik dengan sesama ciptaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus yang baik, di dalam rangkaian doa syafaat kami mau berdoa buat setiap jemaat kami dalam setiap keadaan yang mereka alami pada saat ini. Ya Tuhan, tolong Kau tahu apa yang menjadi pergumulan kami semua, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Tolonglah kami dan mampukan kami untuk tetap mampu berdiri dengan tegak, menjalani kehidupan ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tahu ada beberapa jemaat kami juga yang terpapar oleh virus COVID. Tuhan, Engkau selalu hadir. Engkau yang menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan. Bahkan Tuhan Yesus, dengan darah-Mu yang kudus dan ajaib, Engkau memberikan kesembuhan dan kepulihan bagi mereka semua. Biarlah sukacita tetap senantiasa hadir dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia ini Tuhan, di dalam segala pergumulan mereka, di dalam menghadapi masa pandemi COVID ini. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan serta penghiburan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan massal akan terjadi Tuhan, karena Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPB Sola Gracia. Kami percayakan Ibu Pendeta Lucia Wemai dalam seluruh pelayanannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan Ibu Pendeta bersama Bapak dan juga anak raja. Biarlah keluarga ini boleh senantiasa ada di dalam lindungan kasih Tuhan dan diberkati dan menjadi berkat. Juga seluruh presbiter, juga seluruh pegawai kantor dan tim multimedia, seluruh pelayanan dari kantoria organis Tuhan, pelkat ya Bapa, Tuhan campur tangan. Meskipun di dalam masa pandemi ini kami tetap mampu bersehati untuk tetap dapat mengerjakan seluruh pelayanan kami dengan penuh sukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami percayakan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu, khususnya Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa kami. Biarlah bangsa kami mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami boleh melewati pandemi ini dengan pertolongan daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tahu ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan padamu ya Bapa, namun kami tak dapat mengucapkannya satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus telah lebih dulu tahu akan isi hati dan pikiran kami yang paling dalam. Dengar sambutlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus,
Marilah kita memberikan persembahan berdasarkan Roma 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri untuk kita berdoa bagi persembahan kita ini. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini juga kami boleh memberikan apa yang kami miliki untuk kami berikan kepadamu sebagai pernyataan rasa syukur kami kepadamu. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan biarlah itu boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya agar dapat selalu tidak berkekurangan. Tuhan menyertai. Dan biarlah persembahan kami boleh kami pakai untuk dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar sambutlah doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.